Halo Teh, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh, jadi ini videonya nanti tuh bakalan diupload ke YouTube kan ya Teh? Oh iya, Iya, diupload ke YouTube. Itu buat tugas komunikasi internasional. ini Jadi pakai bahasa Indonesia atau Inggris? pakai bahasa Indonesia aja Teh. Biar yang Oh, nonton nanti ngerti gitu. Banyak yang ngerti. Soalnya oke. kebanyakan pastinya mahasiswa Indonesia sih yang nonton. Hmm, paling mungkin nanti, maksudnya hasil wawancara ini murni pandangan saya pribadi. Ya, Jadi kalau misalkan mau info yang lebih update, itu tolong rujuk ke website pemerintah Belandanya. Jadi mungkin nanti jawaban saya itu murni subjektif ya. Saya disclaimer dulu nih. Subjektif itu pandangan saya pribadi tanpa mewakili organisasi apapun. Teh udah berapa lama Teh di Belanda? Saya ini tahun kelima. Tahun kelima. Kalau boleh tahu, sedang melakukan apa sih di Belanda? Ini udah mulai ya? Berjalan Udah aja Teh, record. jadi kayak gak terlalu formal aja. Oke, oke. Nanti, oke. Saya datang ke Belanda Agustus 2016. Saya melanjutkan studi S3 di Belanda. Sudah lulus tahun 2020, alhamdulillah kemarin Oktober pas 4 tahun. Cuman karena situasi COVID dan sekarang alhamdulillah lagi hamil, jadi rencananya mau melahirkan dulu di sini Aduh, sampai tahun depan. jadi nanti keluarga negaraannya gimana tuh? Kalau keluarga negaraan tetap Indonesia, tapi mungkin akte kelahirannya di Belanda gitu. Uh, keren juga. Pak. Jadi untuk studi S3-nya sudah selesai sekarang. Tapi mau menetap dulu gitu di Belanda sampai lahiran. Ya, sampai lahiran. Mungkin perkenalan aja gitu ya. Dari nama Oh, kita terus tinggalnya di mana dulu gitu. oke. Perkenalkan, nama saya Sofa Dewi Alfian. Saya berasal dari Bandung. Pekerjaan dosen di Universitas Pajajaran, Jatinangor. Kemudian tahun 2016 mendapatkan tugas belajar ke Belanda melalui beasiswa LPDP untuk melanjutkan studi S3 di Belanda di bidang farmakoepidemiologi. Kemudian nanti setelah selesai akan kembali lagi mengajar menjadi dosen dan peneliti di Universitas Pajajaran, Bandung, Indonesia. Mungkin ini tuh pertanyaannya tuh tentang corona teh. Jadi gimana sih Mm-mm. kondisi sekarang tuh saat pandemi corona di Belanda? Sebetulnya sekarang Belanda minggu ini, hari Rabu kemarin, baru meluncurkan aturan untuk lockdown yang lebih strict lagi. Karena jumlah kasus corona di sini meningkat. Saya tidak hafal jumlah pastinya, tapi tiap harinya itu jumlah kasus baru meningkat dan jumlah pasien yang dirujuk ke rumah sakit juga semakin meningkat. Makanya Perdana Menteri Rutte itu hari Selasa kemarin ada press conference bahwa mulai dari Rabu minggu kemarin sampai 19 Januari Belanda memperlakukan lockdown lagi dengan menutup sekolah, universitas, toko-toko yang non esensial. Tapi toko-toko yang esensial seperti toko yang menyediakan perlengkapan kehidupan sehari-hari, makanan, itu diperbolehkan buka, juga apotek dan dokter gigi. Yang bahan-bahan Gitu. pokok gitu ya. Ya, Masih buka. bahan pokok buka. Sama Jadi sih untuk kayak toko di Bandung restoran, sekarang teh. Di Bandung juga kan kenapa? lagi zona hitam gitu katanya sekarang. Saya lockdown lagi sekarang. Hmm. Kalau di sana sulit Nah, banget ya teh buat nyari bahan pokok teh. kalau di sini sih tetap meskipun ada beberapa orang yang panic buying gitu ya, mereka banyak nyetok dan lain-lain, tapi alhamdulillah mereka tuh toko-toko tuh bisa ngeristoknya tuh cepet gitu. Jadi pasukan distribusinya itu tetap ada gitu, meskipun misalkan berapa ya sehari kosong, tapi besoknya itu udah kembali ada. Jadi menurut saya pribadi, saya merasa tidak ada kesulitan sama sekali masalah makanan, transportasi tetap berjalan, kereta, bus masih ada. Tapi ya itu aturannya kita harus pakai masker, dan diberlakukan denda kalau yang tidak pakai masker di alat transportasi atau di gedung-gedung gitu. Dendanya itu sekitar 95 euro. 95 euro ya dikali 16 ribuan lah. Jadi diberlakukan denda. Jadi sekarang orang-orang alhamdulillah kalau keluar itu sudah pada patuh.
juga jaga jarak itu yang sama lah ya, aturan jaga jarak, harus cuci tangan. Tapi mungkin entah ya kalau misalkan di Indonesia, kalau di sini itu diberlakukan jumlah batas orang yang berkunjung ke rumah. Jadi dalam Rumah sehari itu, pribadi gitu teh. ya rumah pribadi. Oh, berarti nggak Hanya cuma kayak di toko-toko, nggak cuma kayak di toko-toko atau di gedung-gedung yang dibatasin doang, berarti rumah pribadi dibatasin doang kan? ya, jumlah visitor ke rumah itu dibatasi 2 orang per hari. Tapi ada pengecualian untuk nanti pas Christmas itu boleh sampai 3 orang. Dan 2 orang, 3 orang ini berdasarkan usia. Jadi kalau misalkan di bawah 13 itu nggak dihitung. Kalau anak-anak itu nggak dihitung. Gitu. Jadi mungkin kalau di Bandung kayaknya mungkin belum ada ya jumlah orang dibatasi. Kalau di sini Tapi sudah ada. nggak sedikit itu sih teh, ada dibatasin, cuma nggak di rumah pribadi, tapi kayak di toko-toko, kalau nggak di mall itu dibatasin masuknya kayak 20 orang, Oh tiap dua iya, puluh orang sama baru sih. ganti. Sama Ya, di di Belanda mall lebih juga. dikit kayaknya ya. Ya, di mall atau toko tergantung dengan luasnya. Kalau misalkan tokonya agak luas, dia yang diperbolehkannya luas. Jadi ada beberapa parameter gitu. Tapi kalau untuk rumah pribadi, itu semua disamakan 2 orang boleh berkunjungnya. Ini suasananya makin sepi dong di Belanda. Sekarang agak sepi juga karena lagi Christmas kan, jadi orang-orang pada pulang ke rumah orang tuanya masing-masing. Jadi kampus juga tutup, agak sepi. Kampus itu yang buka hanya lab, yang nge-lab, dan yang nge-lab itu pun ada izinnya gitu, ada beberapa protokolnya. Jadi Jadi kuliah hanya berapa kuliah pun orang online boleh. ya? Kalau kuliah online ya. Kecuali beberapa praktikum yang nggak bisa online, itu tetap bisa offline. Tapi ada beberapa parameter yang ditentukan oleh komite universitasnya. Bekerja pun sama teh online. WFH berarti. Kerja online, ya, WFH semua yang bekerja. Suami saya juga kebetulan kerja di universitas di IT-nya, dan beliau pun semua kerja remote dari rumah di sini setiap hari gitu. Mungkin karena udah terbiasa juga ya, ini kan sudah hampir setahun ya, dari Maret kemarin kita udah mulai work from home, jadi sudah mulai agak terbiasa gitu. Cuma ya mungkin kalau ke city center agak sepi, tapi orang-orang masih pada jalan, jogging, masih ada. Ya cuma kita jaga jarak aja. Kalau kebijakan pemerintahnya gimana tuh? Kebijakan dalam hal Dalam menangani virus corona ini? ya, sejauh ini sih menurut saya lumayan suportif ya. Misalkan nanti di tas tahun baru itu pemerintah tidak membolehkan orang untuk mengadakan pesta tahun baru, bahkan menyalakan petasan, fireworks itu nggak boleh. Itu ada dendanya juga. Karena nanti kalau misalkan ada kecelakaan atau misalkan ya ada luka-luka, itu juga kan menambah beban tenaga kesehatannya gitu. Selama ini sih aturan-aturannya memang diberlakukan secara bertahap kalau menurut saya di sini. Jadi nggak langsung di awal itu langsung ketat, tapi diberlakukan bertahap. Termasuk penggunaan masker awalnya ini hanya recommendation, tapi sekarang jadi mandatory. Jadi nggak dari awal langsung wajib didenda, tapi pemerintah di sini memperlakukannya secara gradually gitu, bertahap. Pertama dulu rekomendasi dulu, kemudian beberapa bulan setelahnya, setelah aturannya sudah mantap, kemudian ada denda, ya baru diberlakukan denda gitu. Jadi secara bertahap lah kalau yang saya perhatikan di sini. Ini masyarakatnya berarti turut mendukung upaya pemerintah dong ya mengenai corona. Ya Atau ada beberapa yang sama bandel-bandel gitu. Saya di sama Indonesia kayak di tuh banyak banget negara-negara kan yang yang lain. bandel. Oh iya. Banyak banget yang bandel yang Uh, masih nongkrong lah, apalah gitu. Ya, kita nggak bisa mungkirin sih, maksudnya emang nggak 100% orang bakal patuh ya. Pasti tetap aja ada orang yang merasa kebebasannya terganggu, atau bahkan ya, apa sih harus pakai masker gitu, kenapa harus dipaksa, itu pasti ada beberapa orang gitu, pasti. Itu tidak dapat dipungkiri. Tapi sejauh ini sih, melihat orang-orang di sini sepertinya patuh-patuh, tapi pernah juga ada demonstrasi, ya semacam protes dari para pelaku bisnis yang tidak setuju adanya lockdown gitu. Karena bagi mereka itu ya lockdown ini memutus pintu Rezeki. pintu rezeki gitu ya. Jadi nggak ada income sama sekali gitu. Tetapi kabar baiknya bagi pebisnis-pebisnis yang harus tutup karena lockdown, pemerintah Belanda itu menyediakan semacam support insentif dana gitu. Jadi ada suntikan dana bagi toko-toko atau sektor ekonomi yang terkena imbas dari corona ini, dari lockdown ini.
Jadi memang ya sama seperti di negara lain lah, ada pro, ada kontra. Tapi sejauh ini sih, mungkin karena saya juga tinggal di Groningen ya, Belanda itu kan ada beberapa kota itu. Nah, saya itu termasuk di Groningen, di kota ujung utara Belanda, yang termasuk kota pelajarnya gitu. Jadi di sini orang-orang yang patuh-patuh. Tapi kalau misalkan agak ke kota sedikit ke bawah, mungkin yang banyak industri ekonomi dan lain-lain, pernah ada protes sih tentang kebijakan lockdown ini. Ya, ada pro kontra lah pasti. Kalau Indonesia kan teh sekarang makin naik, khususnya di kampung halaman aku tuh di Tasik kan lagi ini teh lagi naik banget katanya. Terus di Bandung lagi zona hitam. Kalau di Belanda ada penurunan drastis gak teh dari awal munculnya corona? Sempat ada gelombang pertama, kemudian juga turun, kemudian ada peak lagi gelombang kedua. Kita juga nanti ada website yang terus update setiap hari. Di situ juga memperlihatkan beda-beda zonanya antara satu kota dengan kota yang lainnya. Jadi memang sempat turun tapi ada naik. Jadi ada gelombang 1, gelombang 2 gitu. Untuk figur kenaikan dan penurunannya mungkin nanti bisa refer ke websitenya sendiri. Tapi ya untuk saat ini sih karena terus meningkat makanya diberlakukan lockdown ini. Kemarin itu sempat turun itu tapi per kota ya. Jadi tidak semuanya mengalami penurunan yang sama. Beberapa kota ada yang naik terus, ada yang turun kemudian naik lagi. Jadi beda-beda tiap kota. Kalau pengen pergian keluar kota gitu, misalnya mau ke kota ini, ke kota itu, kalau enggak mau ke luar negeri, ada persyaratan khusus kata? Kalau untuk keluar negeri itu tidak direkomendasikan oleh pemerintah Belanda sampai akhir Januari. Jadi karena di sini kan biasanya pas Christmas itu banyak orang yang mudik gitu ya kalau di Indonesia. Tapi di sini pemerintah Belanda sifatnya tidak merekomendasikan. Dan untuk bepergian di antar kota juga ada syaratnya. Misalkan saya lupa gitu ya, dalam satu mobil itu harus ada berapa jumlah orangnya dari rumah yang berbeda. Jadi ada beberapa aturan yang diberlakukan untuk bepergian ini. Kalau di sana ada rapid test kayak gitu nggak teh? Bisa kita tes ke rumah sakit bagi Nama yang punya tesnya SIM. apa teh? Kenapa? Nama tesnya apa? Mungkin sama juga ya sama di Indonesia ada swab, PCR. Karena untuk yang pulang misalkan dari Belanda ke Indonesia juga pakai swab gitu, harus ada kan untuk syarat pulang misalkan untuk apa naik pesawat terbang dan lain-lain. Karena kalau misalnya di Indonesia tuh kemarin teman-teman aku aja mau keluar negeri tuh masih bisa teh, kayak ke Ya, Singapura. memang bisa, yang penting bawa surat bebas itu ya. Jadi selama 72 jam sebelum berangkat ada hasil swab-nya. Rapid Gitu. test. Terus kemarin temen aku yang ke Bali, padahal Bali lagi naik-naiknya kan, tapi masih aja tuh bandel, Oh, jalan-jalan. ya, ya. Emang nggak ada pelarangan sih di sini juga, karena kan menurut orang sini itu melanggar HAM ya. Karena di sini kan hak asasi manusia itu dijunjung tinggi gitu. Jadi pemerintah sifatnya untuk yang bepergian itu tidak merekomendasikan gitu. Tapi tidak ada sampai denda atau apa. Yang denda itu hanya tentang masker, penggunaan masker di alat transportasi dan gedung-gedung. Untuk informasi corona mah udah segitu aja deh teh. Makasih banyak udah berkenan berbagi informasi tentang corona ke teman-teman yang nanti nonton mungkin. Terima kasih banyak sudah hadir. Hmm. Tapi aku Udah